Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Perkenalkan nama saya Egi. Egi Sujana bukan ya? Egi. Iya, terus Egi. silakan. Assalamualaikum. Buya. Iya. Bentar lagi kita menyambut Idul Adha, sebaiknya kita ibadah kurban atau akikah. Atau akekah gitu. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya baru. Lama sih cuma nanyanya baru ya. Iya. Dan ini jamaah termuda ini. Baru sunat ya. Udah sunat belum? Udah. Egi udah sunat. Udah. Berbalik. Enak gak sunat Gi? Enak, duit banyak ya. Iya. Mau sunat lagi enggak? Ini nyari Ntar Bu persen no. Iya. luar biasa. Ini Ananda, anak kita Ananda Egi ini beserta Bapak jamaah yang termuda. Berapa sih umurnya? 12. 12, kelas 6 ya? Kelas 6. Subhanallah. Kelas 6 bergaul maki-aki. Kita udah tua-tua, betul nggak? Betul. Jarang ditemukan model begini. Harusnya bapaknya dampingin ini. Enggak sih. Jangan Ustaz. Jadi beliau menanyakan kalau di Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah ya, itu sebaiknya berkorban atau berakekah, gitu ya? Gitu. Kalau berdasarkan keterangan hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini datangnya dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ma amila adamiyun yauman nahri ahabu ilallah azza wa jal min ihraqihi daman. Tidak ada satu amal anak Adam manusia ya, pada yaumun nahri. Yaumun nahri itu artinya hari penyembelihan itu tanggal 10 maksudnya. Yaumun nahri itu tanggal 10 Dzulhijjah, lebaran haji kata orang kat sini ya. Ahabu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal min ihraqihi daman, itu adalah menumpahkan darah korban. Nah, jadi yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah menumpahkan darah korban. Berarti udhiyah, berkorban, bukan akekah. Iya, walaupun akekah boleh, tapi abdolnya karena korban itu kan ada musimnya, hanya setahun sekali, yaitu hanya 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Ayam mutasrik jabhun. Hari tasrik itu juga hari penyembelihan, tanggal 11, 12, 13. Kalau akekah kan bisa kapan saja. Betul nggak? Di luar tanggal-tanggal itu boleh kalau akekah. Gitu. Ya sudah, pada saat itu niatkan korban saja, karena itu yang paling utama, dan itu memang disyariatkannya pada tanggal-tanggal itu, pada waktu itu, betul ya? Ya nanti besok-besoknya barulah kita berakekah, kan dia enak jadi makan daging lagi. Nah, kan begitu. Nah, jadi berdasarkan kesalahan ini ada kata-kata ahabbu ilallah azza wajal, yang sangat dicintai oleh Allah azza wajal min ihraqihi danam, itu adalah daripada menumpahkan darah. Yang dimaksud di sini adalah darah korban atau udhiyah. Wa innaha latati yaumal qiyamah bi quruniha wa adbariha wa ash'ariha. Karena nanti itu ya, penyembelihan hewan korban kita akan datang di hari kiamat itu. Bi quruniha, yaitu dengan tanduk-tanduknya. Tanduknya memberikan kesaksian. Makanya orang kampung pengen nyarinya ada tanduknya aja. Walaupun nggak bertanduk juga boleh-boleh saja. Itu. Karena tanduknya memberi kesaksian. Wazbariha, bahkan kukunya itu juga akan memberikan kesaksian. Datang nanti di hari kiamat. Wa ash'ariha, dan bulu-bulunya pun semuanya lengkap. Inilah satu bulu satu kebaikan. Ya, akan memberikan kesaksian nanti di hari kiamat. Masya Allah. Bayangkan kalau bulunya kambing itu, kambing apa namanya tuh? Kambing bembel, itu kan bulunya tebal, banyak sekali. Ya, kambing gibas. Sanggup gak ngitung satu hari selesai gak? Sebanyak pula itu kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa in adama yaqau minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayaqa bil ardi. Jadi nanti itu darah yang kita tumpahkan pemotongan hewan korban itu dari harta kita, ya. Itu sebelum dia tumpah ke muka bumi, ke tanah, nah, nyarap ke tanah sudah dicatat di akhirat sebagai nilai kita. Oh, coba sampai kayak begitu tuh, ya, luar biasa. Nah, iya, jangan. Bagaimana kalau sapi itu darahnya banyak? Bagaimana kalau kambing yang gemuk darahnya banyak? Ya kan ya? Bayangkan ini, karena ibadah kurban ini kan simbol daripada perjuangan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Disuruh menyembelih anak, coba bayangkan. Ya dah. Karena ketika itu Nabi Ibrahim setelah dikasih anak, romannya lebih cinta anaknya ketimbang Allah. Ya Allah kan cemburu juga. Diuji Nabi Ibrahim. Kalau bahasa kita coba ente ya, lebih cinta sama saya atau lebih cinta sama Ismail? Potong anak ente. Berarti 3 kali ngimpi kan? Berarti kan wahyu perintah Allah. Nabi Ibrahim buktikan bahwa saya memang benar-benar Khalilullah, saya ini benar-benar kekasih Allah. Ibrahim itu dapat gelar kekasih Allah luar biasa. Ya kan ente ngaku ini kekasih, anak ini kekasih, kekasih ya kamu apapun yang aku minta kasih dong. Laksanakan dong. Benar dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Sampai detik terakhir tetap itu golok pisau ada di lehernya, putar kesayangan Ismail. Tapi akhirnya diselamatkan, digantilah dengan kambing. Konon katanya dari surga. Coba kalau ketika itu Nabi Ibrahim gak lulus, kita motong anak gitu. Nah, ini kita motong, dikasih anak begitu banyak, sehat, harta luas, betul gak ya? Disuruh motong kambing nggak mau, ya. Kali sapi mah kegedean kambing dah, kali kerbau kegedean kambing dah, nggak mau juga. Masya Allah. Ayam. Boleh. Oh, boleh. Ya boleh juga ya, tapi jangan niatin korban sedikit biasa, gitu kan ya. Yang penting ada perkorbanan, jangan setiap tahun korban perasaan. Iya. Kalau yang nggak bisa keluar Ya korban perasaan. Bagaimana nggak korban perasaan? Iya, so korban nggak mau di giliran daging paling depan, paling paling doyan dia. Pot plastik. Iya, Allahu Akbar. Fatibu bihan nafsan, maka sucikanlah. Dengan ibadah korban itu jiwa. Jadi penyembelihan hewan korban itu termasuk simbol untuk sama saja kita menyembelih sifat-sifat buruk, sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Seperti serakah, toma, macam-macam kayak melalkan segala cara. Itu semuanya kita sembelih dengan menyembelih itu. Jadi termasuk ada kaitannya nanti dengan mensucikan jiwa kita. Masya Allah. Itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bahkan di dalam Fathul Mu'in itu dijelaskan bahwa ibadah kurban atau dia itu afdhalu minas shadaqah. Jadi ibadah kurban itu yang kita laksanakan pada tanggal 10 itu lebih afdal daripada sedekah. Sedekah 100 juta misalnya. Masih lebih afdal ibadah kurban. Karena memang disyariatkan pada saat itu. Dan dagingnya sangat dibutuhkan saudara-saudara kita. Ya, jadi begitu Egi, paham Egi? Nah, jadi kalau pada tanggal 10 tuh korban apa kekah, korban ya udah korban aja sebenarnya. Nah, karena mengambil keutamaan, ya, karena memang itu abdolnya ibadah pada tanggal 10 itu Idul Adha itu adalah ibadah korban. Dan kalau akekah nantilah di lain banyak waktu, sepanjang tahun kan boleh. Ya betul kan? Waktu kalau dia ada sesuatu dia boleh. Tapi kalau korban hanya itu yang menahan tanggal 10. Bahkan tanggal 11, 12, 13 Fahim tak age? Alhamdulillah. Dimakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa perbedaan ibadah kurban dengan akikah? Mohon penjelasannya. Oh iya, ini penting juga untuk diketahui ya. Jadi Pak Zaidin, kalau ibadah korban itu waktunya ditentukan. Kalau dari dimensi waktu ya, tadi sudah katakan ada musimnya lah, kayak haji gitu. Haji kan ada musimnya ya. Di luar itu kan tidak boleh, kudu kita udah bahas ya pertemuan dulu itu.
Tapi kalau umroh kapan saja boleh. Gitu. Akekah kalau kurban gue sama. Udhiyah ini ibadah kurban. Dia hanya pada waktu-waktu tertentu. Yaitu di bulan Dzulhijjah saja. Yaitu pada tanggal 10 Yaumun Nahar Idul Adha, ditambah lagi dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13, di mana saudara-saudara kita yang pada saat itu menunaikan haji sedang berada di Mina melontar jumroh. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah kurban ini dianjurkannya, disunatkannya kepada kepala keluarga. Kepada kepala keluarga dan anggota keluarganya. Gitu. Kepala keluarga itu artinya yang memberi nafkah siapa? Pak Zaidin misalnya sebagai kepala keluarga. Nah, nanti hukum itu jatuh kepada beliau. Kalau dia misalnya satu, kami udah satu. Itu cukup dengan untuk sekeluarga. Artinya gugur kesunahan itu. Gitu kan? Karena Rasulullah SAW itu juga pernah berkorban. Nah, 1 ekor kambing itu untuk beliau dan untuk keluarga, kan untuk kaum muslimin dan muslimah, termasuk keluarganya yang sudah meninggal dunia. Begitu. Itu gugur. Adapun nanti kalau kita punya rezeki, ya misalnya tahun besok kita berkorban lagi untuk istri kita, untuk anak-anak kita, boleh saja. Boleh saja. Itu kalau ibadah kurban ya. Jadi disunatkan kepada yang menjamin nafkah dalam keluarga. Taruhlah suami gitu ya. Gitu. Dia berkorban untuk dirinya dan juga untuk keluarganya menjadi tanggungannya, seperti itu. Kemudian dagingnya itu afdolnya dianjurkan diberikannya dalam keadaan nayyah, mentah. Tuh, kalau korban. Ya, jadi dalam keadaan mentah, jangan dimasak. Supaya mereka juga bisa nyatek sendiri, ya, bisa nyemur sendiri, begitu kan, senang kan ya? Nah, gitu merasakan juga. Jangan rebus kangkung mulu kan ya. Sekali-kali lah nyate gitu kan. Ya, ada nyemur daging gitu kan ya. Jangan nyemurnya cuman kangkung doang sama bayam. Terong kantong. Iya gitu. Nah, kemudian kalau akekah itu waktunya sepanjang tahun boleh. Boleh. Kemudian disunatkannya kalau akekah itu kepada orang tua. Bukan anak. Orang tua yang dianjurkan berakekah, mengakekahkan siapa? Mengakekahkan anaknya. Jadi hukum jatuhnya kepada orang tua. Jadi kalau dia punya anak, kan itu amanat dari Allah, rezeki yang paling besar, harta yang paling kekayaan itu kan adalah anak kan ya? Iya, semua orang merindukan punya keturunan. Makanya abdolnya setelah umur 7 hari itu diakekahkan, dicukur, diberi nama yang baik. Sampai kapan? Sampai akil balik. Wa yundabu liman talzamu nafaqatu farihi. Disunahkan itu akekah terhadap orang yang menjamin nafkahnya, berarti anak. Ya, gitu kan ya? Ayya uqqa anhu min wad'in ila bulugin. Dan hendaknya dia mengakekahkan anaknya itu dari mulai kelahiran. Nah, kesunahannya itu dari mulai kelahiran sampai ilal bulug, sampai ila bulugin, sampai akil balik. Nah, kalau sudah akil balik ke sana sudah tidak lagi dianjurkan. Tapi kalau nanti anaknya dia belum diakekahkan karena orang tuanya belum punya rezeki sampai akil balik, orang tuanya belum kuat beli kambing. Kalau laki-laki kan 2 lumayan. Perempuan 1 ya sudah. Kalau yang berakekah sendiri boleh, ada yang membolehkan. Tapi pada akekahnya bahwa akekah itu adalah itu syariatkannya kepada orang tua, bukan pada anak itu. Orang tua terhadap anak itu berbeda. Kemudian dagingnya itu abdolnya dibagikan dalam keadaan matbuh, dimasak. Iya, abdolnya itu dalam keadaan matang, matbuh, tobat buhu lihat. Jadi dan dimasak dulu, matengin, anterin dulu bagus. Anterin pada orang-orang yang ya abdolnya pada orang yang membutuhkan, yang lapar. Dianterin.
Oh, kalau kita malas bikin acara di rumah undang, ya nggak apa-apa juga. Ya, biasanya kan kita begitu malas. Udah undang aja dah. Duitnya ada, ya kan. Kalau biaya pasti lebih besar kan. Nggak apa-apa juga itu juga. Itu seperti itu perbedaannya antara akikah dengan korban. Wallahu a'lam.